Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Orang tua diminta dampingi anak saat gunakan gadget. Pemerintah siapkan pelayanan maksimal untuk 351 jemaah lansia Sumsel. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 29 April 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Para ahli menyarankan orang tua untuk mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital, bukan hanya melarang, melainkan lebih aktif mengontrol dan membatasi penggunaannya. Tingginya penggunaan gadget di kalangan anak-anak usia dini diharapkan bisa terus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya orang tua. Hal ini merujuk akan bahaya yang timbul akibat penggunaan gadget dengan laman media yang berdampak akan perilaku anak yang kurang baik. Meski demikian, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas IGM Palembang yang juga merupakan penggiat literasi digital Isabella mengatakan, jika gadget juga memiliki manfaat yang baik apabila digunakan oleh anak dengan pengawasan yang ketat. Dari penggunaan kontrol melalui aplikasi hingga pengawasan langsung akan memberikan dampak baik melalui wawasan yang didapat dalam dunia maya tersebut. Dirinya juga berharap upaya yang dilakukan pemerintah dengan pembatasan situs tertentu bagi anak dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Jadi ketika anak-anak tidak kita perkenalkan dengan teknologi itu, mereka akan ketinggalan. Sementara orang-orang lain sudah mengenal teknologi ini gitu. Ada pembatasan aja. Saya berharap Kementerian Komunikasi dan Digital itu terus melanjutkan program literasi digital. Sementara itu berkaitan dengan penggunaan gadget hingga wawasan dalam media sosial, dirinya juga mengatakan jika generasi pelosok sangat membutuhkan informasi dari dunia luar yang hanya bisa diakses melalui layanan internet, sehingga sangat penting upaya pengawasan dan pendidikan dari media sosial maupun aplikasi dalam perangkat yang digunakan anak dapat terus dikembangkan atau digunakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, gadget saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dengan dunia luar, tetapi juga menjadi teman untuk mengisi waktu luang seperti berselancar di internet hingga bermain game. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang, Tri Widayatsi mengatakan bahwa penggunaan gadget dapat membawa dampak negatif, salah satunya membuat anak menjadi lebih individualis. Selain itu, akses terhadap konten-konten negatif seperti bullying di dunia maya juga menjadi ancaman nyata. Menurut Tri, perilaku bullying rentan terjadi di lingkungan sekolah, misalnya melalui tindakan mengejek, memukul, memfitnah, hingga menyebarkan kebencian. Ia menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dan sekolah dalam meminimalisasi dampak tersebut. Nah, sebetulnya untuk catatan yang melapor itu nggak banyak kalau bullying. Ya, tetapi kami kan sifatnya bukan sekedar menerima laporan, tapi juga mencari data tentang perlindungan anak. Jadi kekerasan terhadap anak, bullying itu kan kekerasan terhadap anak. Jadi banyak itu tadi dari mahasiswa, dari lingkungan. Kadang-kadang mereka yang tetangganya yang melaporkan, itu melaporkan secara tidak resmi, ngobrol-ngobrol akhirnya, oh iya ibu dari Komisi Perlindungan Anak daerah Kota Palembang juga ya. Nah itu keluarlah data-data tersebut. Meski demikian, Tri tidak menampik bahwa penggunaan gadget juga memiliki sisi positif, terutama bagi kalangan muda. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain secara cepat tanpa perlu bertemu langsung. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait perlindungan anak di ruang digital. Setuju ya kalau untuk anak-anak pegang gadget, apalagi untuk menghibur anak-anak kecil gitu. Kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk belajar, iya pasti kita pinjemin gitu kan. Karena memang sebenarnya ya nggak butuh sih gitu kan, kita lihat situasi dan kondisi sebenarnya.
Maksimal sebenarnya itu 2 jam. Maksimal 2 jam. Minimalnya kita lihat kondisi sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau di waktu-waktu dia libur, otomatis seringnya kenyataannya itu pasti lewat dari yang kita tentukan. Bersentuhan dengan digital, ya gadget, anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas loh dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. 8 jam per minggu saja, lebih dari 8 jam per minggu saja, dampaknya apa? Dampaknya anak semakin agresif, anak semakin sukar berkonsentrasi, karena juga berisiko. Ada banyak dampak negatif kalau ternyata penggunaannya berlebihan. Pemerintah telah resmi membuat regulasi perlindungan anak pada ruang digital, di mana pornografi menjadi salah satu ancaman serius. Lalu bagaimana seharusnya anak mendapat perlindungan yang selayaknya? Berikut kita simak wawancara Riana Pridani bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan, Abdul Latif. Baik, Pak Latif, pagi hari ini kita bicara mengenai tentang konten pornografi pada anak yang belakangan menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu survei menyebutkan Indonesia menjadi negara peringkat keempat terbesar untuk konten pornografi anak. Dan ini juga terjadi hampir di semua daerah termasuk di Sumatera Selatan. Bagaimana KPAD menyikapi ataupun menyoroti hal ini, Pak Latif? Baik, terima kasih Pak Rian. Pertama, kemarin dari KPAI Pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu sempat melakukan pendampingan ke Direktur Cyber Polda Metro ya, terkait dengan eksploitasi anak di ruang digital. Itu pada tanggal 10 Januari 2025. Dan data di Polda Metro saja itu ada 1.237 konten, di mana 689 itu berisi pornografi anak yang rentang usianya 5 hingga 12 tahun. Itu angka yang muncul dari mungkin secara pusat ya yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita turunkan ke bawah di posisi Provinsi Sumatera Selatan sendiri, sebenarnya memang ketika kami, KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Provinsi ini dilantik tahun 2023, itu sempat ada yang viral itu Pak Rian, ketika ada kasus eksploitasi anak atau kasus pornografi anak yang kalau tidak salah di Empat Lawang atau di Lahat gitu, yang membukanya bahkan NGO dari Amerika. Nah, berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri. Kejadiannya, lokus deliktinya ternyata ada di Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang menonjol ketika kami baru dilantik. Kemudian ada juga kasus ketika ada kemarin yang viral pembuatan konten anak yang sedang melakukan onani. Nah, itu juga ya alhamdulillah sebenarnya kalau menurut statistik kita di Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pornografi anak ini ada, tapi tidak masif juga. Yang ada itu seperti pelecehan seksual ya, oleh guru ngaji. Yang kemarin juga termasuk laporan ke kami itu pelecehan seksual oleh guru lesnya, seperti itu. Kalau kasus yang terkait dengan pornografi anak langsung itu alhamdulillah di kita di Provinsi Sumatera Selatan ini tidak begitu menonjol. Baik, kita coba lebih tajam lagi menyoroti soal konten pornografi di media digital, di media sosial khususnya, Pak Latif. Kita ketahui bahwa media sosial ini tidak ataupun sulit untuk dihindari pada saat ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan segera? Apakah memang kita perlu melakukan gerakan secara masif untuk membatasi media sosial seperti beberapa negara yang sudah memberlakukan peraturan bagi anak-anak tidak bisa mengakses media sosial dalam usia tertentu? Apakah kita perlu seperti itu, Pak Latif? Betul ya. Jadi begini, persoalan anak ini kan memang betul-betul kompleks ya. Ini baru dari satu sisi yang sangat angkanya juga sangat fantastis juga terkait dengan pornografi.
Di dalam kasus pornografi ini kita bisa melibatkan lembaga sensor film. Kemudian tim cyber kalau dari kepolisian untuk melakukan patroli cyber. Kemudian juga ada komisi penyiaran untuk bisa memfilter siaran-siaran yang baik. Kemarin juga Komisi Penyiaran Indonesia itu menyarankan untuk lebih masif konten-konten atau acara-acara anak di dalam media televisi. Artinya apa, Pak Rian? Artinya satu persoalan dari pornografi anak saja itu tidak bisa diselesaikan oleh satu dua elemen. Harus kita bahu-membahu ya dari kepolisian, dari KPI, KPAI ya pasti yang kami gitu ya di daerah kami ada KPAD, kemudian juga lembaga sensor yang belum birokrasi ya sampai dengan UPPD Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya lintas sektor, lintas kementerian harus bergerak. Betul. Secara instrumen kita sebenarnya sudah cukup lengkap sebenarnya. Cuma memang kendala di lapangan ya karena ini kaitannya terlalu banyak kelemahan sebenarnya, mulai dari substansi aturan hukumnya karena rada sulit menjerat pelaku-pelaku eksploitasi terhadap pornografi anak ini. Karena medianya media digital, medianya media online. Beda kan kalau dalam konstruksi pidana kita saja itu kejahatan-kejahatan pelecehan seksual itu biasanya dilakukan secara langsung. Nah, ini banyak catatan-catatan. Kemudian juga tadi seperti yang Pak Rian bilang, dunia digital, dunia internet ini tidak bisa dibatasi. Ada sulit kita membatasi lembaga sensor hanya untuk melakukan film yang muncul di bioskop bisa, tapi ketika di konten-konten YouTube, di konten-konten Telegram terutama, nah ini banyak laporan itu kan masuk di Telegram dia, aplikasi Telegram. Nah ini yang kadang-kadang banyak titik lemah kita, seperti itu Pak. Ya, sebagian pihak beranggapan bahwa langkah paling efektif ialah memberikan pendidikan kepada anak, dan ini jadi PR besar juga. Bagaimana literasi di Indonesia saat ini khususnya tentang pornografi ini masih rendah di tingkat keluarga, Pak Latif. Bagaimana kita istilahnya memulai dari ya kalau bisa dibilang ini lingkaran setan juga ya. Bagaimana kita harus mencoba membenahi ini seperti benang kusut, Pak Latif? Ya, nah ini ada yang menarik ya. Saya menarik nilai filosofi ketika dimunculkan satu undang-undang perlindungan anak. Tadi ada rujukan di Undang-Undang 23 tahun 2002 yang sudah dirubah oleh Undang-Undang 35 2014, di mana persoalan perlindungan anak ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kemudian juga masyarakat dan orang tua. Nah itu memang pentingnya. Kami juga dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini sudah sering melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik SMA, SMP dan SD. Untuk memberikan edukasi mulai dari bullying, kekerasan seksual, kemudian juga antisipasi untuk agar jangan sampai terjadi eksploitasi, terutama kasus pornografi seksual ini. Ini kan sebenarnya mungkin seperti fenomena gunung es itu ya. Memang, tapi kita ada bersyukur karena kasus-kasus terkait dengan pornografi anak ini tidak sampai berlarut-larut, dan alhamdulillah aparat kita terutama aparat kepolisian itu cepat menyelesaikannya. Memang kami pernah dapat laporan juga ketika di salah satu kabupaten kita di Banyuasin ada anak yang diruda paksa. Anak itu kebetulan berkebutuhan khusus ya. Alhamdulillah pihak kepolisian di Polres Banyuasin langsung cepat respon. Dan mereka mengatakan untuk kasus anak, kasus perempuan ini sebenarnya betul-betul menjadi atensi untuk segera diselesaikan laporannya. Nah itu kita harus apresiasi juga langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengantisipasi itu. Ya, hanya saja yang perlu dikawal adalah bagaimana proses peradilannya nanti supaya bisa memberikan efek jerah, Pak Latif. Betul, sanksinya ya. Baik. Pak Latif, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu Pak Latif. Baik, pagi Pak Rian.
Kita beralih ke informasi lain, produksi padi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tahun ini tercatat melimpah. Kondisi ini membuat para petani berharap pemerintah dapat menambah jumlah gudang penampungan hasil panen untuk menghindari kerusakan dan kerugian. Kalau untuk saat ini berapa bulan kebelakangan ini kita ini hasilnya jauh meningkatnya sampai 40% itu. Produksi padi di Kabupaten Banyuasin mengalami lonjakan signifikan hingga 40% dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kekurangan gudang penampungan menjadi tantangan baru bagi para petani. Ketua Brigadir Pangan Banyuasin, Dedi Iswanto, mengungkapkan melimpahnya hasil panen menyebabkan kebutuhan akan fasilitas penyimpanan semakin mendesak. Dedi membenarkan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu saat peresmian Gerina, bahwa saat ini petani sangat membutuhkan tambahan gudang untuk menampung hasil produksi. Menurutnya, kondisi ini membuktikan bahwa sektor pertanian di Banyuasin menunjukkan tren positif. Namun, perlu diimbangi dengan sarana pendukung yang memadai. Dari hasil-hasil sebelumnya, malahan sekarang ini ibaratnya padi itu tidak ketampungan kekurangan gudang untuknya. Jadi hasil itu berlimpah. Terkait cuaca ekstrim belakangan ini, Dedi menyatakan para petani masih mampu mengatasi kendala tersebut melalui sistem pengelolaan air yang baik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin disebut telah berperan aktif mendukung peningkatan produksi pertanian. Bantuan berupa peralatan pertanian modern, bibit hingga mesin tanam telah diberikan kepada kelompok-kelompok tani di bawah Brigadir Pangan yang saat ini berjumlah 48 kelompok. Dengan produksi yang terus meningkat, Dedi berharap ada perhatian lebih terhadap pengadaan gudang penampungan untuk menjaga kualitas hasil panen dan meningkatkan kesejahteraan petani Banyuasin ke depan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 351 jemaah haji lanjut usia asal Sumatera Selatan dipastikan akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2025. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah lansia tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan, menyampaikan bahwa persiapan panitia dari berbagai bidang sudah mencapai hampir 100%. Saat ini pihaknya fokus mengoptimalkan pelayanan bagi jamaah lansia, mengingat jumlah mereka yang cukup tinggi pada tahun ini. Masih fokus ke layanan jamaah lansia ya, karena angka lansia jamaah haji Sumatera Selatan ini masih cukup tinggi. Jadi kita masih fokus pada semua aspek pelayanan lansia dan tidak juga meninggalkan layanan-layanan yang lain. Untuk jumlah lansia ya Pak, di Sumsel berapa? Kalau jumlah konkretnya mungkin masih di atas 45% ya. Itu pastinya itu 33.501 orang. 3.000-an lansia. 351 jamaah lansia. Ia menambahkan komposisi jamaah lansia di Sumatera Selatan masih berada di angka lebih dari 40% dari total kuota. Dari estimasi sekitar 33.500 hingga 34.000 jamaah secara nasional, sebanyak 33.000 diantaranya tergolong lansia. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memastikan seluruh persiapan termasuk pembekalan manasik, kesehatan, hingga fasilitas keberangkatan akan disesuaikan dengan kebutuhan jamaah lansia agar ibadah mereka berlangsung lancar dan khusyuk. Pendengar, Pangkalan Angkatan Laut Palembang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 383.000 lebih benih lobster yang rencananya akan dikirim ke perairan internasional. Penyeludupan 383.615 ekor benih lobster senilai 38 miliar rupiah digagalkan Pangkalan Laut atau Lanal Palembang di perairan utara Jambi. Dalam operasi tersebut, 3 anak buah kapal berhasil diamankan, di mana saat prajurit Lanal Palembang menghentikan laju sebuah kapal cepat yang diduga hendak menyelundupkan benih lobster ke luar negeri. Sebelum berhasil ditangkap, kapal sempat melarikan diri dan terlibat aksi kejar-kejaran di laut. Awalnya, radar pihak Lanal mendeteksi kapal tersebut tanpa lampu navigasi yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju perairan internasional. Karena mencurigakan, pihak Lanal melakukan pengejaran. Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Faisal mengatakan setelah dihentikan petugas menemukan
box berisi ratusan ribu benih lobster yang disembunyikan di bawah terpal. 3 ABK berinisial AR, SH, dan DL seluruhnya warga Jambi yang ikut diamankan. Faisal menjelaskan ketiga ABK tersebut berperan mengantarkan benih lobster dari kapal pertama ke kapal kedua untuk selanjutnya dibawa ke luar negeri. Sementara jenis lobster yang diamankan terdiri dari lobster pasir, lobster mutiara, dan lobster bambu. Mekanisme operasi dari penyeludupan ini memang sulit untuk dideteksi ya. Mereka menggunakan metode secara acak berbeda-beda. Nah, untuk transport ke kapal selanjutnya ini kita memang sulit menemukan untuk dideteksi lagi karena memang menggunakan kapal-kapal kecepatan tinggi. Sementara itu penyidik pegawai negeri sipil PPNS PSDKP Sapril mengatakan negara dirugikan senilai 38 miliar rupiah lebih dan kasus tersebut ditangani bersama oleh tim pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Kira-kira kalau saya jumlahkan seluruhnya bahwa kerugian negara dengan adanya penyeludupan ini adalah sekitar 38 miliar 328.400.000 rupiah. Sapril menyebutkan para pelaku terancam hukuman berat dan ketiga pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Perikanan, ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Sementara benih lobster hasil sitaan akan segera dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, orang tua diminta mendampingi anak saat menggunakan gadget. Pemerintah siapkan pelayanan maksimal untuk 351 jamaah lansia Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan website kami dan di WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi dan hari Geofisika. diperkirakan cerah berawan. Info cuaca. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini Selasa 29 April 2025 bersama perkiraan kami dari BMKG Palembang. BMKG SMP 2 Palembang ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya. Siap, terima kasih Mbak Dela.
Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Selasa 29 April 2025 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi ini cuaca di Sumatera Selatan secara umum cerah berawan, sementara untuk siang hingga sore nanti cuaca umumnya cerah berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Oki, Banyuasin, dan Musi Banyasin. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Sementara itu, untuk potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Banyuasin, Empalawang, Lahat, Pali, Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Prabu Muli, dan Palembang. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara. Sementara itu, untuk potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Lubuk Linggau, Pali, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada malam hingga dini hari nanti di